Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial yang ketiga ya, materi praktek ya, yang seharusnya kalian praktek, tapi karena keadaan yang seperti ini, jadi ditunda dulu. Kalian belajar prakteknya dulu. Tutorial, tak kasih tutorialnya. Ini tutorial yang ketiga itu tutorial file sharing. Jadi salah satu fungsi jaringan LAN itu untuk men-sharing data dalam satu jaringan atau yang biasa dikenal dengan file sharing. Jadi misalnya gini, selama ini kalian kalau mau sharing data ke teman kalian itu biasanya menggunakan flash disk ya. Jadi kalau pakai flash disk itu kalian colokan dari perangkat kalian, terus nanti habis itu dikopikan ke flash disk, terus nanti flash disknya masuk lagi ke perangkat teman kalian gitu ya. Jadi kalau pakai flash disk seperti itu. Nah kalau tanpa flash disk, misalnya suatu ketika kok kalian nggak bawa flash disk tapi kalian ingin berbagi file dengan teman kalian, bisa kalian menggunakan file sharing dan pakai jaringan LAN ya. Jadi ketika kalian sudah terhubung dengan jaringan LAN dengan perangkat punya teman kamu, itu kamu sudah bisa mempraktekkan jaringan file sharing pada jaringan LAN. Caranya gimana sih Bu? Yang pertama, pastikan kalian sudah mempunyai IP ya. Yang seperti tutorial pertama, kalian cek dulu apakah kalian sudah mempunyai IP ya. Ya, ini kamu bisa pakai IP statis atau dinamis seperti yang tutorial pertama. Ya, kalau sudah, ketika kalian sudah punya IP, dipastikan perangkat teman kamu juga sudah ada IP-nya ya. Jadi kalian harus tahu perangkat IP-nya perangkat punya teman kamu itu berapa gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa sebelum membagikan, kalian bisa cek koneksi dulu ke teman kamu. Cek koneksi seperti yang di tutorial kedua yang kemarin, itu bisa di ping, terus kamu tahu alamat IP teman kamu berapa, terus diantarkan ya. Kalau udah seperti ini berarti sudah terhubung, berarti otomatis ketika kalian sharing folder ke teman kalian sudah bisa terdeteksi gitu ya. Caranya sharing folder itu gimana ya, kalian bisa membagikan apapun, entah itu foto, video, film, lagu dan lain-lain, dokumen dan lain-lain. Jadi caranya itu misalnya ini folder yang ingin saya bagikan ke perangkat yang lain dalam satu jaringan. Caranya klik di folder ini, klik kanan ya, klik kanan pada mouse, terus kalian cari scroll ke bawah sampai ketemu dengan properties ya. Properties diklik, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini general sharing security previews ya. Kalian masuk ke sharing karena kalian ingin membagikan, kalian masuk ke sharing, terus folder share ini diklik share. Nah, akan muncul lagi kotak dialog seperti ini. Ya. Ini kalau ini sudah di itu, tak hapus dulu. Oke. Ini yang bagian sini kalian klik ada beberapa pilihan. Ada quest, TKJ, ini contohnya quest, TKJ everyone sama create a new user. Kalau everyone itu berarti kamu membagikan ke setiap orang. Jadi perangkat yang terhubung dengan satu jaringan itu akan melihat file yang ingin kalian sharingkan. Jadi kalian pakai yang everyone aja biar bisa semua bisa lihat. Terus jangan lupa di add dulu, diklik tombol add, terus otomatis dia menambahkan di bawah sini ya. Terus ini ada pilihan, ini kalian bisa diklik lagi, ada pilihan read, ada pilihan read atau read ya. Kalau read itu kan kalau diterjemahkan dia membaca, kalau read itu menulis gitu ya. Maksudnya apa sih? Kalau read itu kamu harus cuma bisa membaca doang, jadi cuma kamu bisa melihat, dan bahasanya melihat, terus melihat tanpa kamu bisa ibaratnya mengedit misalnya di sebuah file ya, kamu cuma bisa lihat doang ya, nggak bisa menambahkan. Tapi kalau read or write kamu bisa menambahkan juga. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana, tapi untuk biar bisa menambahkan juga
nggak cuma melihat, itu bisa read or write ya. Terus langsung klik share. Nah, sudah nih. Sudah terbagikan. Kalau seperti ini berarti sudah your folder is shared. Jadi folder ini sudah disaringkan. Jadi kalian bisa minta teman kalian coba dicek apa foldernya sudah bisa dibuka di perangkat teman kalian atau belum gitu. Terus ini bisa di down ya. Jadi ini sudah bisa disaringkan. Bisa kalian kasih tahu ini ya foldernya namanya ini, dikasih tahu ke teman kalian ya. Terus teman kalian nanti ini diketikkan di sini ya, di sini yang alamat ini ya, diklikkan di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu bisa kalian pakai IP, alamat IP teman kalian. Misalnya contohnya 10.0.0.105 ya. Kalau misalnya tadi namanya agak ribet, kamu bisa pakai, kalau tahu alamat IP teman kamu bisa dicekkan, terus langsung enter. Maaf. Ini sudah. Oh ya. Nah, ini. Ketika diklikkan IP teman kalian, terus ini ketemu ini file yang di-sharekan oleh teman kalian, itu foldernya belajar, isinya ini ya. Jadi itu bisa dicek. Yang pertama tadi kalian dapat, misalnya ini ya, dapat nama IP-nya, nama file foldernya, teman kamu suruh ngecek di folder itu. Kalau menurut kalian kok terlalu panjang, kalian bisa langsung ke alamat IP-nya ya. Alamat IP-nya apa? Perangkat teman kamu, terus kamu cek, oh ya ini sudah, yang di-sharekan sudah ada di perangkat kalian. Itu yang cara ketiga ya. Cara dua. Yang pertama itu klik di sini, dituliskan nama foldernya. Yang kedua itu bisa alamat IP. Yang ketiga, ketika kamu tidak tahu folder dan tidak tahu alamat IP teman kamu bisa ngecek nih di network ya. Di network ini ada beberapa perangkat yang satu jaringan sama kalian ya. Ada beberapa komputer, nanti kalau misalnya kalian banyak ya banyak gitu ya, kalian cek aja. Misalnya punya kalian tahu di teman kalian itu PC-nya namanya AK11 ya, diklik aja. Nah, otomatis folder yang ingin teman kalian sharekan ke kalian atau kalian share ke teman kalian itu terdeteksi di sini gitu ya. Jadi saya ulangi, yang pertama kalian pastikan dulu folder yang ingin kalian bagikan ya. Terus klik kanan, terus properties ya, terus masuk ke sharing, terus klik share, terus ini dipilih everyone, terus di add dulu ya kalau belum ditambahkan di sini, belum kelihatan di sini. Kalau udah ya, jangan lupa di add. Terus nanti di sini kalian bisa pilih read atau read and write, terus langsung di-sharekan aja. Oh sudah, ketika sudah keluar you folder is shared, berarti otomatis pasti folder kalian sudah tersaringkan. Terus di down ya. Nanti teman kalian suruh ngecek apakah folder yang kalian bagikan itu berhasil ada di perangkat teman kalian atau belum. Itu untuk cara sharingnya. Untuk cara mengeceknya, kalian bisa diklik di sini ya. Bisa alamat foldernya atau alamat komputernya, atau pakai menggunakan alamat IP-nya ya. Jadi terserah kalian nyamannya yang mana. Bisa pakai nama folder, IP, atau bisa ke network. Terus kalian tahu, oh pakai nama komputernya ini AK11, jadi diklik, oh sudah ya. Jadi itu cara sharing file ya, gampang ya. Jadi kalian nggak usah, misalnya udah terhubung satu jaringan, kamu kalau mau ngopi film atau lagu ke teman kalian nggak usah pakai flash disk. Jadi cukup kalian sharingkan folder, lalu teman kalian suruh
ngetes apakah di perangkat dia sudah ada file yang di-sharing kalian atau bukan. Ya kuncinya sudah terhubung dalam satu jaringan. Kalau belum ya berarti nggak bisa. Ini tutorial yang ketiga. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian praktekkan nanti ketika sudah kembali ke sekolah. Ya, sekian, terima kasih. Ya, kita berdoa semoga keadaan cepat baik ya, cepat pulih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mana?